Pernah nggak sih lo ngerasa mau ngelakuin sesuatu, tapi kok berat banget ya mulainya? Atau lo punya goals yang mau dicapai, tapi tiap kali mulai, sering banget bilang, nanti aja deh. Bahkan, lo udah merencanakan sesuatu nih, dan udah janji sama diri lo sendiri untuk mulai hari ini. Tapi setelah dipikir lagi, mending besok aja ngerjainnya. Sayangnya, pas besok lo bilang, udah lusa aja deh. Dan pas lusanya lo mikir lagi, mending awal bulan aja sekalian. Pada akhirnya, pekerjaan itu gak lo lakuin sama sekali. Dan hal ini menjadi siklus yang berulang-ulang. Nah, pastinya banyak banget nih yang punya masalah kayak gini. Bahkan gua sendiri juga. Gak jarang kita nunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya penting banget buat hidup kita. Sering nunda kerjaan, nunda olahraga, nunda ngerjain PR, dan masih banyak lagi. Dan biasanya, kita malah ngerjainnya di akhir tenggang waktu atau udah mau deadline baru dikerjain. Padahal, perilaku kayak gini gak baik kalau dilakuin terus-menerus dan akhirnya menyebabkan pekerjaan lo jadi gak maksimal. Terus, kira-kira apa nih penyebabnya? Penyebabnya ya beragam sih, ada bermacam-macam. Tapi, yang paling sering gua denger nih, penyebabnya adalah rasa malas. Ya, malas. Banyak banget yang struggle sama rasa malas. Pertanyaannya, gimana dong cara kita mengatasi rasa malas dan melawan kebiasaan untuk menunda-nunda? Nah, jangan khawatir, lo harus tonton video ini sampai selesai, karena di video ini, gua bakal ngebahas salah satu prinsip yang bisa lo pakai buat ngelawan dan ngatasi rasa malas lo. Tapi sebelum gua lanjut, ada baiknya lo subscribe dulu video ini dan nyalain notification bell-nya biar lo nggak ketinggalan video baru dari penutanya. Bicara tentang rasa malas, lo harus kenalan dulu nih sama negara yang paling anti sama rasa malas. Yap, negara Jepang. Seperti yang kita semua tahu, Jepang itu terkenal dengan etos kerjanya yang baik dan orangnya yang disiplin. Kok bisa ya? Usut punya usut, ternyata dari kecil orang Jepang itu dilatih untuk mengulang berbagai rutinitas kecil yang berdampak positif setiap harinya. Dan rutinitas ini akhirnya menjadi budaya yang mereka lakukan sampai dewasa. Jadi ketika sudah dewasa, mereka bakal jadi orang yang disiplin dan gak suka bermalas-malasan. Prinsip ini dinamakan Kaizen, yang secara bahasa, Kai berarti berubah dan Zen berarti kebijaksanaan. Jadi, Kaizen bermakna perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Prinsip ini juga disebut sebagai prinsip 1 menit, karena prinsip ini melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap harinya di waktu yang sama. Contohnya, lo belajar main piano 1 menit di jam 4 sore setiap hari, atau lo latihan vokal 1 menit di jam 8 malam setiap harinya. Jadi, harus setiap hari lo lakuinnya dan di jam yang sama. Jika lo lakuin prinsip ini terus-menerus, bisa jadi dari 1 menit pada hari berikutnya bakal jadi 5 menit, lalu 20 menit, kemudian berjam-jam. Tanpa sadar, lo bakal terbiasa ngelakuinnya, dan akhirnya lo jadi mencoba ke hal yang baru. Kuncinya adalah, lo harus konsisten ngelakuinnya setiap hari, biar kegiatan lo itu jadi kebiasaan. Nah, karena prinsip ini sederhana, prinsip ini bisa lo lakuin di banyak hal, seperti belajar, membaca buku, ngerjain tugas, dan masih banyak lagi. Dengan catatan, lo harus fokus dan gak boleh ada gangguan sama sekali. Prinsip ini ngelatih tanggung jawab lo, dan lo tentunya bakal puas dan ngerasa bahagia ketika lo berhasil menyelesaikannya. Dan pastinya, lo bakal senang plus ketagihan untuk melakukannya lagi. Jika lo bisa ngelakuin sesuatu dengan rutin, lo bakal lebih menguasai hal yang lo pelajari dan gak mudah lupa terhadap hal yang lo pelajari juga. Ketika lo mempelajari sesuatu secara berulang-ulang, hal itu akan menjadi kebiasaan dan masuk ke memori jangka panjang lo, dan lo bakal jadi master dalam hal tersebut. Prinsip ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dalam bidang apapun, karena lo cuma nyediain waktu minimal 1 menit setiap harinya. Nah, itulah prinsip Kaizen atau prinsip 1 menit. Lo bisa coba prinsip ini untuk ngelawan rasa malas lo dan kebiasaan nunda-nunda pekerjaan yang sering banget lo lakuin. Minimal 1 menit waktu yang lo sediain setiap hari
kemungkinan besar bisa ngebentuk sebuah kebiasaan positif yang berguna bagi diri lo sendiri. Gimana? Tertarik mencobanya? Oke, sekian video dari gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan video-video keren penuh tanya selanjutnya. Gua pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.